Saat Bu Surti dengan sengaja menumpahkan sisa air pewarna ke selembar kain putih di pangkuan saya, di depan seluruh tamu undangan. Ruangan itu mendadak senyap. Mereka semua menunggu saya menangis. Mereka pikir saya akan berteriak atau lari keluar sambil menutup wajah. Tapi saya hanya meletakkan kain yang sudah ternoda itu di atas meja, pelan. Lalu saya berdiri. Saya mengajukan perceraian, kata saya. Detik itu juga, semua orang di ruangan terdiam. Cangkir teh berhenti di udara. Bu Surti membeku dengan tangan masih memegang baskom kosong. Dan suami saya, Mas Damar, menatap saya seolah baru pertama kali melihat wajah istrinya sendiri. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Maharani. Orang-orang memanggil saya Rani. Usia saya 34 tahun. Sudah 8 tahun saya menjadi menantu di keluarga Wirakusuma, pemilik rumah batik yang namanya dikenal sampai ke luar negeri. Aroma malam panas yang meleleh di atas kompor kecil selalu punya cara tersendiri untuk menenangkan jiwa saya. Bau lilin batik itu, bagi orang lain mungkin menyengat. Bagi saya, itu bau rumah. Bau tempat saya merasa paling hidup. Saya bukan perempuan kota besar. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Tempat nenek saya dulu membatik di emperan rumah. Sampai jari-jarinya bernoda biru indigo seumur hidup. Dari beliau, saya belajar membaca warna. Belajar bahwa setiap helai kain punya nyawa. Dan nyawa itu lahir dari kesabaran tangan yang menggoresnya. Saya bertemu Mas Damar 12 tahun lalu di sebuah pameran kerajinan di Yogyakarta. Waktu itu saya hanya pengrajin kecil yang menjaga satu meja di sudut paling ujung. Dia datang, melihat kain saya, dan berkata bahwa motif saya berbeda dari yang lain. Katanya, kain saya seperti bercerita. Saya jatuh cinta bukan pada keluarganya yang kaya. Saya jatuh cinta pada lelaki yang waktu itu memandang karya saya seolah itu hal paling berharga di dunia. Keluarga Wirakusuma tinggal di rumah besar bergaya kolonial di kawasan Menteng. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan di dalamnya tergantung foto-foto kejayaan 3 generasi. Rumah batik mereka, Wirakusuma, sudah berdiri sejak zaman kakek Mas Damar. Tapi yang tidak banyak orang tahu, sejak 1 dekade terakhir, nama besar itu nyaris kehilangan napasnya. Penjualan menurun. Motif-motif lama dianggap kuno. Pembeli berpindah ke merek lain yang lebih segar. Sampai akhirnya saya datang. Saya tidak akan membual, tapi izinkan saya menceritakan apa adanya. 3 koleksi yang menyelamatkan Wirakusuma dari kebangkrutan. Semuanya lahir dari tangan saya. Motif embun pagi, motif akar langit, dan motif senja tua yang akhirnya menembus pasar ekspor ke Jepang dan Belanda. 3 koleksi itu yang membuat rumah batik ini kembali punya nama. Saya merancangnya. Saya yang meracik pewarna alaminya. Formula yang saya kembangkan sendiri selama bertahun-tahun. Mencampur indigo, kayu tinggi, dan mengkudu sampai menemukan warna yang tidak bisa ditiru bengkel manapun. Saya yang melatih para pengrajin. Saya yang duduk berjam-jam menemui pembeli dari luar negeri. Tapi di rumah ini, saya bukan perancang. Saya hanya menantu. Bu Surti, ibu mertua saya, tidak pernah sekalipun menyebut nama saya saat ada tamu. Jika ada wartawan datang meliput, beliau akan duduk di tengah, mengenakan kebaya termahalnya, dan berkata bahwa semua keindahan ini adalah warisan keluarganya. Bahwa darah seni Wirakusuma mengalir turun-temurun. Saya berdiri di belakang, membawa nampan, menuang teh, sambil mendengar karya saya sendiri diklaim sebagai milik orang lain. Awalnya saya diam karena cinta. Saya pikir asal Mas Damar bahagia, asal rumah tangga ini utuh, harga diri saya bisa saya simpan dulu. Saya salah. Diam, saya tidak pernah dibaca sebagai pengorbanan. Diam, saya dibaca sebagai kelemahan. Adik ipar saya, Nindya, paling pandai membaca kelemahan itu. Usianya 30 tahun. Dia anak bungsu, kesayangan Bu Surti.
dan dia tidak pernah menyentuh canting seumur hidupnya. Tapi dia punya satu bakat yang sangat dia banggakan. Bakat mengambil apa yang bukan miliknya, lalu membuatnya tampak seolah memang haknya. Nindya menyebut dirinya penerus Wirakusuma. Dia berfoto di depan kain-kain rancangan saya, mengunggahnya ke media sosial, menulis bahwa inilah hasil sentuhan tangannya. Para pembeli memuji, Bu Surti tersenyum bangga. Dan saya, perempuan yang benar-benar menggoreskan lilin di kain itu, hanya menonton dari dapur. Mas Damar tahu semua itu. Dia tahu siapa yang sebenarnya bekerja. Tapi setiap kali saya mencoba bicara, dia menghela napas dan berkata hal yang sama. Sudahlah, Rani, ibu sudah tua. Nindya itu adikku. Mengalah sedikit tidak akan membuatmu mati. Mengalah sedikit. Kalimat itu diulang ratusan kali selama 8 tahun. Sampai saya hampir percaya bahwa keberadaan saya memang sekecil itu. Tapi malam itu, di ruang tamu besar keluarga Wirakusuma, sesuatu di dalam diri saya akhirnya patah. Dan ketika sesuatu patah, ia tidak bisa disambung kembali hanya dengan kata mengalah. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya sampai ke titik itu. 3 bulan sebelum malam perceraian, datang sebuah kabar besar ke rumah batik Wirakusuma. Sebuah perusahaan tekstil dari Jepang ingin menjalin kontrak ekspor jangka panjang. Nilainya bukan main, 12 miliar rupiah untuk kontrak 3 tahun pertama, dengan kemungkinan diperpanjang. Tapi pembeli Jepang itu punya satu syarat. Mereka hanya mau motif senja tua dengan pewarna alami yang persis seperti contoh yang pernah mereka terima. Tidak boleh berubah sedikit pun. Warna senja yang meredup di ujung kain itu harus sama. Karena itulah yang membuat mereka jatuh hati. Dan hanya satu orang di dunia ini yang tahu formula pewarna itu. Saya. Seharusnya itu menjadi momen saya dihargai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu kontrak besar itu terlihat di depan mata, keluarga Wirakusuma mulai gelisah. Mereka takut pada satu kenyataan yang selama ini mereka pura-pura lupakan, bahwa nyawa dari kejayaan mereka ada di tangan seorang menantu kampung. Insiden pertama terjadi seminggu setelah kabar itu datang. Pagi itu, saya masuk ke ruang kerja saya. Ruangan kecil di belakang tempat saya menyimpan catatan formula, sketsa motif, dan sampel kain. Pintunya terbuka. Lemari arsip saya berantakan. Buku catatan formula pewarna saya. Buku tebal bersampul coklat yang sudah saya tulis selama bertahun-tahun hilang. Saya tahu siapa yang mengambilnya, tapi saya tidak berteriak. Saya hanya berdiri diam, memandangi laci yang menganga. Lalu, saya tersenyum tipis karena mereka tidak tahu satu hal. Buku itu hanya berisi formula lama, formula yang sudah saya ubah diam-diam 2 tahun lalu. Yang asli ada di tempat lain, di kepala saya. Sore itu, Nindya berlagak sibuk di ruang produksi, memegang buku catatan saya. Berpura-pura membaca, seolah dia mengerti. Dia memerintahkan para pengrajin meracik warna sesuai catatan itu. Hasilnya keluar keesokan harinya. Warnanya kusam. Senja yang seharusnya hangat, malah berubah menjadi coklat lumpur yang mati. Bu Yuli, kepala pengrajin yang sudah bekerja 20 tahun di sana, datang diam-diam menemui saya di dapur. Beliau berbisik, "Nak Rani, ini tidak akan jadi. Warnanya salah. Hanya tangan Nak Rani yang bisa." Saya menggenggam tangannya. Saya bilang, "Sabar, Bu. Biarkan saja dulu." Bu Yuli tidak mengerti maksud saya waktu itu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, saya tidur dengan tenang. Insiden kedua datang dari Mas Damar. Suatu malam, dia masuk ke kamar dengan wajah yang sudah saya hafal. Wajah orang yang akan meminta saya mengalah lagi. Dia duduk di tepi ranjang, lalu berkata bahwa keluarga ingin saya menandatangani sebuah surat. "Surat apa?" tanya saya. Dia menjelaskan dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Katanya, "Ini hanya formalitas, surat pernyataan bahwa semua motif dan formula yang pernah saya buat selama menjadi bagian dari Wirakusuma adalah milik perusahaan keluarga, bukan milik pribadi saya."
Saya menatap matanya lama sekali. Lelaki yang dulu berkata, kain saya seperti bercerita, kini meminta saya menyerahkan seluruh cerita itu dengan cuma-cuma. Kenapa harus sekarang? Tanya saya pelan. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bilang, ini demi keluarga. Rani, kau kan juga bagian dari keluarga. Saya bilang, saya butuh waktu untuk membaca suratnya. Dia mengangguk, lega. Mengira saya akan menurut seperti biasa. Malam itu saya membaca surat itu sampai pagi, setiap kalimatnya. Dan saya tahu, ini bukan formalitas. Ini perampokan yang ditulis dengan bahasa hukum yang rapi. Saya tidak menandatanganinya. Tapi saya juga tidak menolak terang-terangan. Saya hanya berkata bahwa saya ingin seorang notaris menjelaskan isinya lebih dulu, supaya saya paham betul. Permintaan yang terdengar wajar, permintaan yang membuat mereka tidak curiga. Esoknya, diam-diam, saya menghubungi seseorang, namanya Pak Hartono. Beliau notaris, teman lama almarhum ayah saya, orang yang sudah saya anggap seperti paman sendiri. Saya menceritakan semuanya, dan dari beliau, saya belajar sesuatu yang mengubah segalanya. Pak Hartono bertanya, Rani, koleksi-koleksi itu, motif embun pagi, akar langit, senja tua, kau daftarkan atas nama siapa? Saya terdiam. Karena jawabannya adalah tidak atas nama siapapun. Selama ini, tidak ada yang pernah mendaftarkannya secara resmi. Tidak Bu Surti, tidak Nindya, tidak juga perusahaan. Karya itu seperti anak yang lahir tanpa akta. Ada, hidup, menghasilkan uang. Tapi secara hukum tak bertuan. Pak Hartono menatap saya. Berarti secara hukum, pencipta motif itu adalah orang yang bisa membuktikan dialah yang merancangnya. Kau punya buktinya? Saya punya. Saya punya semua sketsa awal bertanggal, foto-foto proses, catatan harian kerja saya bertahun-tahun, bahkan rekaman saat saya mengajari para pengrajin. Semua tersimpan rapi karena diam-diam, jauh di dalam hati. Mungkin saya sudah lama tahu hari ini akan datang. Kalau begitu, kata Pak Hartono pelan, kita masih punya waktu. Tapi, kau harus bergerak sebelum mereka. Insiden ketiga membuat saya sadar betapa busuknya rencana mereka. Suatu siang, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu ruang tamu. Suara Bu Surti dan Nindya. Mereka pikir saya sedang di pasar. Setelah dia tanda tangan surat itu, kita tidak butuh dia lagi, kata Nindya. Kontrak Jepang itu atas nama perusahaan. Formula sudah jadi milik kita. Dia mau pergi, silakan. Dia kembali ke kampungnya. Jadi pengrajin kecil seperti dulu. Bu Surti tertawa kecil. Sejak awal aku memang tidak suka anak kampung itu masuk ke keluarga kita. Untung dia ada gunanya. Setelah ini, habis sudah gunanya. Saya berdiri di balik pintu, memegang tas belanja saya. Tangan saya tidak gemetar, hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Yang saya rasakan justru sebuah ketenangan yang dingin, seperti air yang akhirnya membeku menjadi es. 8 tahun saya mencari alasan untuk tetap bertahan. Siang itu di balik pintu. Alasan terakhir, saya akhirnya mati. Malam harinya saya menemui Pak Hartono lagi. Kali ini saya tidak ragu. Saya berkata, Pakistan, saya ingin mendaftarkan hak cipta atas ketiga motif itu, atas nama saya. Sekarang, insiden keempat adalah saat saya mulai bergerak dalam diam. Selama 2 minggu berikutnya, di luar pengetahuan siapapun, saya menyiapkan semuanya. Pak Hartono membantu saya menyusun berkas pendaftaran hak cipta, lengkap dengan semua bukti penciptaan. Sketsa bertanggal, saksi para pengrajin, dokumentasi bertahun-tahun. Saya juga menyimpan satu hal lagi yang tidak diketahui keluarga itu. Sebuah surat dari pihak pembeli Jepang. Ternyata perusahaan Jepang itu, sebelum mengirim penawaran resmi, pernah mengirim email langsung kepada saya. Mereka memuji motif senja tua dan menyebut nama perancangnya, yaitu saya. Karena nama saya tercantum di kartu kecil yang selalu saya selipkan di setiap kain ekspor. Email itu masih tersimpan. Bukti hitam di atas putih bahwa pembeli mengenal saya, bukan Nindya, bukan Bu Surti. Saya tidak memberitahu siapapun, saya tetap menuang teh.
tetap membawa nampan, tetap menundukkan kepala saat Bu Surti menyebut karya saya sebagai warisan keluarganya. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya bertahan begitu lama? 8 tahun bukan waktu yang singkat. Izinkan saya menjelaskan. Bukan untuk mencari pembelaan, tapi karena saya tahu di luar sana ada banyak perempuan yang terjebak dalam alasan yang sama. Pada tahun pertama pernikahan, saya masih percaya keluarga itu hanya butuh waktu untuk menerima saya. Saya pikir kalau saya bekerja cukup keras, kalau saya cukup berguna, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai anak, bukan pekerja. Maka saya bekerja. Saya bangun sebelum subuh, menyalakan kompor lilin, menyiapkan bahan untuk para pengrajin. Saya tidur paling akhir, setelah memastikan setiap kain selesai sesuai standar yang saya tetapkan sendiri. Pada tahun ketiga, koleksi pertama saya, motif embun pagi, terjual habis dalam 2 minggu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Rumah Batik Wirakusuma mencetak untung besar. Malam itu, saya berharap setidaknya ada ucapan terima kasih. Yang saya dapat justru sebaliknya. Bu Surti berkata kepada para tamu bahwa keberuntungan keluarga sedang kembali. Keberuntungan, seolah motif yang saya rancang selama berbulan-bulan itu turun dari langit. Bukan lahir dari jari-jari saya yang melepuh karena lilin panas. Saya menelan kekecewaan itu. Saya bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa. Yang penting, karya saya hidup. Yang penting, ada yang memakai dan mencintainya. Saya keliru menganggap kerendahan hati sebagai kebajikan. Padahal yang saya lakukan sebenarnya adalah membiarkan diri saya dihapus sedikit demi sedikit. Pada tahun kelima, Nindya pulang dari luar negeri. Dia gagal dalam usahanya membuka bisnis sendiri. Dan Bu Surti memutuskan menempatkannya di rumah batik sebagai wajah baru perusahaan. Sejak hari itu, hidup saya berubah menjadi lebih kelam. Nindya tidak pernah belajar membatik, tapi dia pandai berbicara, pandai berfoto, dan paling pandai membuat orang percaya bahwa dialah otak di balik semua keindahan itu. Setiap koleksi baru yang saya rancang, dia yang mengumumkannya. Setiap pujian yang datang, dia yang menerimanya. Saya menjadi bayangan di rumah saya sendiri. Saya ingat satu peristiwa yang masih terasa perih sampai hari ini. Saat itu, sebuah majalah ternama datang meliput. Mereka ingin memotret sang perancang motif akar langit. Koleksi yang waktu itu sedang viral. Saya sudah bersiap mengenakan kebaya terbaik saya. Karena untuk sekali ini, saya berharap bisa berdiri di depan. Tapi Bu Surti menarik lengan saya di dapur dan berkata, biar Nindya saja. Kau urus konsumsinya. Dan di halaman majalah itu, di bawah foto kain yang saya rancang dengan seluruh jiwa saya, tertulis nama Nindya sebagai penciptanya. Saya menyimpan majalah itu, bukan untuk dikenang dengan bangga, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa suatu hari, kebenaran harus dikembalikan ke tempatnya. Ada satu insiden lagi yang harus saya ceritakan, karena inilah yang akhirnya membuka mata saya tentang siapa Mas Damar sebenarnya. Suatu malam, sekitar 2 tahun sebelum perceraian, saya jatuh sakit. Demam tinggi, badan menggigil. Saya sudah bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu menyelesaikan pesanan besar. Malam itu saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi pagi harinya ada pengiriman penting yang harus saya awasi sendiri. Karena hanya saya yang tahu cara memeriksa kualitas warna. Saya meminta Mas Damar menundanya 1 hari. Hanya 1 hari. Supaya saya bisa pulih. Dia menatap saya, lalu berkata, Rani, pesanan ini penting. Ibu sudah janji ke pembeli. Kau bisa kan? Sebentar saja. Dia tidak bertanya bagaimana keadaan saya. Dia tidak menyentuh dahi saya. Dia hanya memikirkan pesanan. Pagi itu, dengan tubuh yang masih demam, saya berdiri di ruang produksi, memeriksa setiap helai kain. Sementara Nindya berfoto di depan hasil kerja saya untuk media sosialnya. Saat itulah saya sadar, di rumah ini saya lebih dihargai sebagai mesin daripada sebagai manusia. Dan Mas Damar, lelaki yang berjanji menjaga saya, adalah orang pertama yang lupa bahwa saya juga bisa lelah, bisa sakit, bisa hancur.
Sejak malam itu, sesuatu di dalam saya mulai berubah. Saya berhenti berharap. Dan ketika seseorang berhenti berharap, dia mulai berpikir jernih. Saya mulai menyimpan semua bukti karya saya dengan rapi. Saya memberi tanggal pada setiap sketsa. Saya menyimpan email-email dari pembeli. Saya merekam diri saya sendiri saat melatih para pengrajin meracik warna. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya, tapi saya tahu, suatu hari, semua ini akan menjadi penyelamat saya. Saya juga diam-diam mengubah formula pewarna andalan saya. Yang saya tulis di buku catatan hanyalah versi lama. Versi yang menghasilkan warna mendekati, tapi tidak sempurna. Versi yang sempurna, dengan takaran dan teknik yang sebenarnya, hanya ada di kepala saya. Bukan karena saya curiga waktu itu, tapi karena naluri seorang pengrajin selalu menjaga rahasia tangannya, naluri itu kelak menyelamatkan saya. Itulah sebabnya ketika buku catatan saya dicuri, saya tidak panik karena yang mereka curi hanyalah kulit. Isinya jiwa dari warna itu tidak pernah bisa mereka rampas. Mari saya kembali ke rangkaian peristiwa menjelang malam itu, karena masih ada hal-hal yang membuat hati saya semakin yakin dengan keputusan yang akan saya ambil. Seminggu sebelum jamuan besar, saya mendengar Bu Surti dan Nindya berbicara dengan seorang pengacara keluarga. Mereka sedang menyiapkan strategi agar setelah saya menandatangani surat penyerahan karya, saya tidak bisa menuntut apapun di kemudian hari. Mereka bahkan sudah menyiapkan sejumlah uang, 200 juta rupiah, untuk diberikan kepada saya sebagai tanda terima kasih sekaligus pembungkam. 200 juta. Itulah harga yang mereka tetapkan untuk 8 tahun hidup saya. Untuk 3 koleksi yang menyelamatkan perusahaan mereka. Untuk formula yang nilainya tak terhingga. Saya mendengar itu dan saya hanya bisa tersenyum getir. Karena mereka benar-benar tidak mengerti. Mereka pikir karya seni bisa dibeli seperti membeli kain meteran di pasar. Saya tidak mengambil uang itu. Saya tidak akan pernah menjual nama nenek saya, nama tangan saya, dengan harga apapun. Ada juga satu pengrajin muda bernama Sari yang masih sangat menghormati saya. Suatu hari dia datang menangis, bercerita bahwa Nindya memarahinya di depan umum karena hasil pewarnaan yang katanya jelek. Padahal, kata Sari, dia hanya mengikuti catatan formula yang salah, yang dicuri dari buku saya. Saya memeluknya. Saya bilang, "Bukan salahmu, Nak. Warna yang benar tidak ada di buku itu." Sari menatap saya bingung. Tapi malam itu, saya tahu. Ketika waktunya tiba, para pengrajin akan tahu di pihak siapa kebenaran berada. Setiap insiden itu, setiap penghinaan kecil, setiap kebohongan yang mereka bangun, semuanya menumpuk seperti bata yang menyusun sebuah dinding. Dan di balik dinding itu, saya menyiapkan diri, bukan untuk balas dendam, tapi untuk merebut kembali sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Martabat saya. 3 hari sebelum jamuan, terjadi sesuatu yang membuat kepanikan di rumah Wirakusuma semakin menjadi-jadi. Pihak Jepang mengirim sampel kain yang mereka inginkan sebagai patokan akhir. Mereka meminta Wirakusuma memproduksi 1 lembar contoh dengan kualitas yang persis sama untuk diperiksa sebelum kontrak ditandatangani. Ini ujian terakhir, dan tanpa formula yang benar, ujian itu mustahil dilewati. Nindya, dengan percaya dirinya yang berlebihan, memerintahkan para pengrajin meracik pewarna sesuai catatan curian itu sekali lagi. Mereka mencoba dan mencoba, tapi hasilnya selalu sama. Warna senja yang seharusnya hangat keemasan selalu keluar menjadi coklat keruh, seperti teh yang ditinggalkan terlalu lama. Mereka mencoba merebusnya lebih lama, menambah takaran, mengganti jenis daun, sia-sia. Saya menyaksikan semua itu dari kejauhan, sambil tetap menjalankan tugas saya sehari-hari. Saya tidak menawarkan bantuan, bukan karena dendam, tapi karena saya tahu, jika saya menyelamatkan mereka sekarang, saya hanya akan kembali menjadi tangan tak bernama yang mereka peras seumur hidup. Pada hari kedua kegagalan itu, Bu Surti akhirnya datang ke kamar saya. Wajahnya tegang, tapi nadanya masih penuh keangkuhan. Beliau berkata, "Rani, kau tahu formula yang benar, kan? Ajarin Nindya, demi nama baik keluarga, demi suamimu." Saya menatap beliau lama. Lalu,
saya bertanya dengan tenang, "Bu, kalau saya yang membuat warnanya, apakah nama saya akan disebut?" Beliau terdiam, lalu menjawab dengan jujur yang menyakitkan, "Untuk apa? Kau kan bagian dari keluarga. Yang penting, perusahaan selamat." Saya tersenyum. "Kalau begitu, Bu, biar saya pikirkan dulu." Bu Surti pergi dengan wajah masam, mengira saya akan luluh seperti biasa. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Mereka tidak pernah berniat menghargai saya. Bahkan di saat mereka membutuhkan saya, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana memakai saya tanpa harus mengakui saya. Malam menjelang jamuan, saya hampir tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa benar-benar bebas. Saya duduk di tepi jendela, memandangi bulan, dan berbicara dengan diri saya sendiri. Saya bertanya, apakah saya melakukan hal yang benar? Apakah meninggalkan rumah tangga ini adalah keputusan yang tepat? Lalu saya teringat wajah nenek saya, jari-jarinya yang bernoda indigo, dan suaranya yang lembut saat berkata bahwa harga diri seorang pengrajin terletak pada kejujuran tangannya. Saya teringat diri saya 8 tahun lalu, perempuan muda yang penuh mimpi, yang percaya bahwa cinta cukup untuk membuat sebuah keluarga menerimanya. Perempuan itu sudah tiada. Yang tersisa adalah saya yang lebih kuat, lebih tenang, dan akhirnya lebih jujur pada diri sendiri. Saya memikirkan masa depan. Saya tidak punya rumah mewah lagi. Saya tidak punya nama besar di belakang saya. Saya hanya punya tangan saya, kepala saya, dan beberapa pengrajin setia yang percaya pada saya. Tapi anehnya, itu sudah lebih dari cukup. Karena untuk pertama kalinya, semua yang saya miliki benar-benar milik saya. Saya juga memikirkan Mas Damar. Saya mencoba mengingat kapan terakhir kali dia membela saya. Kapan terakhir kali dia berdiri di antara saya dan keluarganya. Dan berkata, cukup. Rani sudah cukup menderita. Saya tidak menemukan satu pun momen seperti itu. 8 tahun, dan tidak ada satu kali pun. Cinta yang dulu saya kira ada, ternyata sudah lama menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan bukanlah cinta. Pagi datang, saya bangun, mandi, dan mengenakan kebaya sederhana yang mereka minta. Saya menyisir rambut saya, memandang wajah saya di cermin. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat seseorang yang saya hormati menatap balik. Bukan menantu yang ketakutan, tapi seorang perempuan yang sudah memutuskan. Saya menyiapkan map tipis berisi semua dokumen saya. Saya genggam erat. Lalu saya melangkah turun ke ruang tamu. Tempat panggung mereka sedang disiapkan. Tempat babak terakhir hidup saya di rumah ini akan segera dimulai. Sepanjang siang itu, saya menjalankan tugas saya seperti biasa. Saya menata meja, memastikan teh tersedia, mengatur kursi para tamu. Para pengrajin memandang saya dengan iba, mengira saya hanya pelayan di pesta kemenangan keluarga yang menindas saya. Mereka tidak tahu, di balik ketenangan saya, ada sebuah badai yang sudah siap saya lepaskan. Bu Yuli, satu-satunya yang merasakan ada yang berbeda, mendekati saya dan berbisik, "Nak Rani baik-baik saja." Saya menggenggam tangannya dan berkata, "Hari ini, Bu, semuanya akan kembali ke tempatnya yang benar. Percayalah pada saya." Beliau tidak mengerti, tapi beliau mengangguk karena beliau memang selalu percaya pada saya. Dan ketika malam tiba, ketika lampu kristal menyala, dan para tamu mulai berdatangan, saya berdiri di sudut ruangan dengan nampan teh di tangan, menunggu. Menunggu saat yang tepat. Menunggu kebenaran yang sudah terlalu lama di penjara. Akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ada satu peristiwa lagi di hari-hari menjelang jamuan yang membuat saya semakin yakin bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Nindya, yang mulai putus asa karena formula curian itu tak kunjung berhasil. Mencoba cara lain. Dia mendekati salah satu pengrajin senior, seorang lelaki tua bernama Pak Karto, yang sudah ikut sejak zaman kakek Mas Damar. Nindya menawarkan uang kepada beliau agar mau membocorkan rahasia warna. Kalau-kalau Pak Karto pernah melihat saya bekerja dan mengingat takarannya. Pak Karto datang menemui saya keesokan harinya. Beliau bercerita dengan suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah
"Nak Rani," katanya, "saya sudah tua, tapi saya tidak akan menjual harga diri saya." Mereka kira semua orang bisa dibeli. Mereka lupa ada hal yang lebih mahal dari uang. Saya menggenggam tangan beliau yang keriput, dan untuk kesekian kalinya saya sadar kesetiaan sejati tidak lahir dari uang, melainkan dari rasa hormat yang membuat saya terharu. Pak Karto bahkan tidak tahu formula yang benar. Tidak ada satu pengrajin pun yang tahu, karena saya selalu meracik bagian terpenting dari pewarna itu sendirian, di ruang kecil saya, jauh dari mata siapapun. Bukan karena saya tidak percaya pada mereka, tapi karena seperti kata nenek saya, ada rahasia yang harus dijaga seorang pengrajin sampai dia yakin pada siapa harus mewariskannya. Peristiwa kecil itu menjadi bukti terakhir bagi saya. Bukti bahwa keluarga Wirakusuma dalam keputusasaan mereka bersedia melakukan apa saja untuk merampas apa yang bukan milik mereka. Mereka mencuri buku catatan. Mereka menyiapkan surat penyerahan paksa. Mereka menyiapkan uang pembungkam. Dan kini, mereka mencoba menyuap pengrajin tua yang setia. Semuanya hanya untuk menghindari satu hal sederhana yang sebenarnya mereka bisa lakukan sejak awal. Mengakui saya dan menghargai saya. Tapi kesombongan memang punya harga. Dan malam jamuan itu, mereka akan membayarnya dengan lunas. Saya juga ingat, di sela-sela hari yang menegangkan itu, saya sempat menelpon ibu saya di kampung. Saya tidak menceritakan semua kesulitan saya, karena saya tidak ingin beliau cemas. Tapi saya berkata satu hal. Saya bilang, "Bu, sebentar lagi Rani akan punya tempat sendiri. Tempat di mana karya Rani dihargai." Ibu saya dengan suara teduhnya hanya berkata, "Nenekmu pasti bangga, Nak." Kain yang jujur memang selalu menemukan jalannya pulang. Kalimat itu, kalimat yang sama yang pernah diucapkan nenek saya, menjadi pegangan saya melewati malam terberat sekaligus paling membebaskan dalam hidup saya. Insiden kelima terjadi seminggu menjelang pertemuan besar dengan pembeli Jepang. Keluarga Wirakusuma memutuskan menggelar jamuan megah di rumah Menteng. Mereka mengundang relasi bisnis, kolega lama, bahkan beberapa wartawan media gaya hidup. Tujuannya jelas. Mereka ingin memamerkan kontrak ekspor itu seolah-olah itu buah dari kejeniusan keluarga mereka. Dan mereka ingin Nindya berdiri di tengah panggung sebagai sang perancang. Saya diberitahu peran saya malam itu, bukan sebagai perancang, bukan sebagai tamu. Saya diminta membantu di dapur dan menyajikan minuman. Bu Surti berkata dengan senyum yang dingin, "Kau lebih cocok di belakang, Rani. Biar Nindya yang tampil. Dia kan wajah Wirakusuma." Saya hanya mengangguk. "Baik, Bu." Saya tidak protes, saya tidak menangis. Karena saya tahu malam itu bukan panggung mereka. Itu panggung saya. Mereka hanya belum tahu. Insiden keenam adalah hari ketika rencana mereka mulai retak tanpa mereka sadari. 2 hari sebelum jamuan, pihak Jepang mengirim pesan. Mereka ingin memastikan satu hal sebelum menandatangani kontrak. Mereka meminta bertemu langsung dengan perancang motif senja tua untuk membahas detail teknis pewarna yang tidak bisa dijelaskan orang lain. Mereka menulis dalam bahasa yang sopan namun tegas bahwa keaslian formula adalah syarat mutlak kontrak. Bu Surti panik. Nindya panik. Karena mereka tahu Nindya tidak akan bisa menjawab satupun pertanyaan teknis. Dia tidak tahu suhu air yang tepat, tidak tahu berapa lama daun harus difermentasi, tidak tahu mengapa warna bisa berubah jika kelembapan salah. Maka mereka kembali kepada saya, kali ini dengan nada manis yang menjijikan. Nindya datang ke dapur, tersenyum, dan berkata, "Mbak Rani, nanti saat pertemuan, Mbak bantu jelaskan teknisnya ya, tapi biar aku yang bicara di depan. Mbak cukup berdiri di samping, bisik-bisik ke aku kalau ada yang sulit." Saya menatapnya. Perempuan yang 2 minggu lalu menertawakan saya dari balik pintu, kini meminta saya menjadi suara di balik bibirnya. Saya hampir tertawa. Tapi saya hanya berkata, "Tentu, Nindya, aku akan jelaskan semua yang perlu mereka tahu." Dan saya memang berniat menjelaskan semuanya. Hanya saja, tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Insiden ketujuh.
Malam sebelum jamuan, saya menerima kabar dari Pak Hartono. Beliau menelpon dengan suara yang tenang namun penuh arti. Rani, sudah selesai. Sertifikat hak cipta atas ketiga motif itu sudah resmi keluar atas nama Maharani. Secara hukum, sejak hari ini, Embun Pagi, Akar Langit, dan Senja Tua adalah ciptaanmu yang dilindungi negara. Siapapun yang memakainya tanpa izinmu melanggar hukum. Saya memejamkan mata. 8 tahun. 8 tahun karya saya berjalan di bawah nama orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia kembali pulang ke pangkuan penciptanya. Saya juga sudah berbicara dengan pihak Jepang secara langsung, lewat email pribadi. Saya jelaskan dengan jujur dan profesional bahwa sayalah perancang dan pemegang formula, dan bahwa saya bersedia melanjutkan kerjasama, tapi dengan kejelasan hukum tentang siapa pemilik karya. Mereka membalas dengan satu kalimat yang membuat saya tahu semuanya akan baik-baik saja. Mereka menulis bahwa mereka selalu menghargai pencipta sejati dan bahwa kontrak hanya bernilai jika dibuat dengan orang yang benar. Puncak malam itu tiba ketika perwakilan dari perusahaan Jepang datang. 3 orang berjas rapi masuk ke ruangan. Seluruh tamu bertepuk tangan. Bu Surti bangkit menyambut mereka dengan senyum termanisnya. Nindya bergegas maju, mengulurkan tangan, memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris yang dia latih berhari-hari. Selamat datang. Saya, Nindya Wirakusuma, perancang motif Senja Tua. Pemimpin rombongan Jepang itu, seorang pria tua berkacamata, menatap Nindya sebentar. Lalu dia menoleh ke seluruh ruangan dan bertanya dengan tenang, "Maaf, di mana Ibu Maharani?" "Kami datang untuk menemui beliau." Senyap. Senyum Nindya membeku. Bu Surti tersedak ludahnya sendiri. Mas Damar menoleh ke arah saya dengan mata melebar. Dan saya masih memegang nampan teh di sudut ruangan. Perlahan meletakkannya di atas meja terdekat. Saya melangkah maju. "Saya Maharani," kata saya. "Terima kasih sudah datang jauh-jauh." Disinilah momen yang membuat seluruh ruangan yang tadi penuh tawa mendadak sunyi seperti kuburan. Bu Surti yang tidak bisa menahan diri langsung berdiri dan berseru, "Apa-apaan ini?" Rani kembali ke dapur. "Tamu ini tamu keluarga kami." Suaranya melengking, memecah keheningan. "Dasar menantu tidak tahu diri. Siapa kamu berani tampil di depan tamu rumah ini? Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa keluarga kami." Saya menatap beliau. "Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya tidak menundukkan kepala." "Bu," kata saya pelan, namun cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. "Selama 8 tahun, saya memang bukan siapa-siapa di rumah ini. Tapi malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri yang sebenarnya." Saya membuka map tipis yang sejak tadi saya simpan. Saya keluarkan lembar pertama. Ini sertifikat hak cipta, resmi, dikeluarkan negara. Motif Embun Pagi, motif Akar Langit, dan motif Senja Tua. Ketiganya terdaftar atas nama saya, Maharani. Sebagai pencipta tunggal, wajah Nindya pucat pasi. Buku catatan formula yang dia curi kini tak ada artinya. Saya keluarkan lembar kedua, dan ini surat dari perusahaan yang terhormat ini. Mereka sejak awal tahu siapa perancang motif yang mereka inginkan. Mereka menyebut nama saya, bukan nama lain. Kontrak ekspor ini hanya akan ditandatangani dengan pemegang hak cipta yang sah, yaitu saya. Pria tua Jepang itu mengangguk pelan, membenarkan kata-kata saya di depan semua orang. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Para wartawan mulai mencatat. Para relasi bisnis saling pandang. Dan keluarga Wirakusuma berdiri di tengah panggung mereka sendiri, telanjang di hadapan kebenaran. Bu Surti gemetar. Kau merebut perusahaan keluarga kami, tidak?" "Bu," jawab saya. "Saya tidak merebut apapun. Perusahaan ini tetap milik keluarga. Bangunannya, namanya, sejarahnya, semua tetap milik Anda. Saya hanya membawa pulang apa yang sejak awal memang milik saya. Tangan saya, karya saya. Formula yang lahir dari kepala saya, itu tidak pernah jadi milik siapapun selain saya." Mas Damar maju, suaranya bergetar. "Rani,
kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan di depan orang. Saya menoleh kepadanya. Lelaki yang dulu berkata, kain saya seperti bercerita. Lelaki yang ratusan kali memintanya, saya mengalah. Mas, kata saya. Dan untuk terakhir kalinya, saya menyebutnya begitu. Aku sudah mengalah selama 8 tahun. Aku mengalah sampai aku lupa siapa aku. Malam ini, aku tidak mengalah lagi. Saya mengeluarkan 1 lembar terakhir dari map saya. Gugatan cerai yang sudah disiapkan Pak Hartono. Pengacara saya akan mengurus perceraian ini. Dan tentang kontrak Jepang, saya akan melanjutkannya. Tapi sebagai perancang merdeka dengan rumah batik saya sendiri. Para pengrajin yang ingin ikut, pintu saya terbuka. Yang ingin tinggal, silahkan tinggal. Bu Yuli, kepala pengrajin yang sudah 20 tahun mengabdi, berdiri dari kursinya di sudut. Diikuti 3, 5. Lalu hampir seluruh pengrajin yang malam itu hadir. Mereka berdiri di belakang saya, tanpa satu kata pun. Mereka memilih. Karena para pengrajin tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan keluarga itu. Mereka tahu tangan siapa yang sebenarnya menghidupkan kain-kain itu. Saya melepas celemek katun kusam yang sejak tadi terikat di pinggang saya. Saya melipatnya dengan rapi. Lalu saya letakkan di atas meja. Di samping kain putih yang tadi dinodai air pewarna oleh Bu Surti. 2 benda itu berdampingan, seperti 2 babak dalam hidup saya yang akhirnya saya tutup. Terima kasih, kata saya kepada ruangan itu, atas 8 tahun yang penuh pelajaran. Lalu, saya berbalik dan melangkah keluar dari rumah menteng itu, tanpa menoleh ke belakang. Mereka pikir mereka telah membuang saya ke titik terendah. Mereka tidak pernah mengerti bahwa detak jantung dari kejayaan Wirakusuma selama ini ada dalam genggaman perempuan yang baru saja mereka hina di depan banyak orang. Saya ingin menceritakan sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah malam itu. Karena disitulah letak pelajaran yang sebenarnya. Hari-hari pertama setelah saya meninggalkan rumah menteng. Tidak mudah. Saya tinggal sementara di rumah seorang sahabat lama di Bandung. Dengan koper berisi pakaian seadanya dan 1 map dokumen yang menjadi harta paling berharga saya. Saya tidak punya modal besar. Saya tidak punya bangunan megah. Yang saya punya hanyalah nama yang sudah saya pertaruhkan dan kepercayaan dari segelintir pengrajin yang memilih mengikuti saya. Tapi kabar tentang malam itu menyebar lebih cepat dari yang saya kira. Para wartawan yang hadir di jamuan menuliskan kisahnya. Bukan kisah tentang kontrak besar, melainkan kisah tentang seorang perancang yang selama bertahun-tahun karyanya diklaim orang lain dan akhirnya berdiri membela dirinya sendiri. Kisah itu menyentuh banyak orang. Pesan-pesan dukungan berdatangan dari perempuan-perempuan yang merasa pernah berada di posisi saya. Perusahaan Jepang itu menepati janjinya. Mereka menghubungi saya secara resmi dan menyatakan ingin melanjutkan kerjasama langsung dengan saya sebagai pemegang hak cipta. Mereka berkata dalam pesan yang saya simpan sampai hari ini, bahwa mereka berbisnis dengan pencipta, bukan dengan pemilik nama. Kontrak itu, yang dulu hampir direbut keluarga Wirakusuma, akhirnya berlabuh di tangan yang benar. Dengan modal awal dari kontrak itu, saya mendirikan rumah batik kecil saya sendiri. Saya menamainya dengan nama nenek saya, perempuan yang mengajari saya membaca warna. Di pintu masuknya, saya gantung 1 lembar kain motif senja tua. Kain pertama yang benar-benar saya buat sebagai perempuan merdeka. Setiap pagi saat saya membuka workshop itu, saya memandangi kain itu dan teringat dari mana saya berasal. Para pengrajin yang ikut bersama saya perlakukan berbeda dari cara saya dulu diperlakukan. Setiap orang punya nama. Setiap orang punya bagian dari hasil penjualan. Setiap karya yang lahir, saya pastikan, tercantum nama tangan yang membuatnya. Bu Yuli menjadi kepala pengrajin saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dipanggil dengan gelar yang pantas. Sari, pengrajin muda yang dulu menangis karena dimarahin India, kini berkembang menjadi salah satu perancang muda paling berbakat di tempat saya. Sementara itu, rumah batik Wirakusuma perlahan kehilangan cahayanya. Tanpa formula yang benar, tanpa motif baru, tanpa tangan-tangan terampil yang sudah pindah, mereka tidak mampu memenuhi pesanan. Pembeli satu persatu
berpaling. Nama besar yang dibangun 3 generasi itu, yang sempat saya selamatkan dari kehancuran, kini kembali meredup. Kali ini tanpa ada yang datang menyelamatkan. Saya tidak merasa menang. Sungguh, saya tidak pernah menginginkan kehancuran mereka. Yang saya inginkan hanyalah pengakuan. Dan ketika pengakuan itu ditolak terus-menerus, satu-satunya jalan yang tersisa adalah pergi membawa apa yang memang milik saya. Kalau kemudian mereka jatuh, itu bukan karena saya menjatuhkan mereka. Itu karena mereka membangun kejayaan di atas tangan yang mereka anggap remeh. Lalu lupa bahwa tangan itu bisa pergi kapan saja. Nindya, yang dulu menyebut dirinya penerus Wirakusuma, tidak pernah berhasil menciptakan satu karya pun yang dilirik pasar. Foto-fotonya yang dulu penuh pujian, kini sepi, tanpa karya saya untuk dia pamerkan. Dunia akhirnya melihat siapa dia sebenarnya. Sebuah nama tanpa tangan, sebuah wajah tanpa karya. Bu Surti, yang dulu duduk bagai ratu di kursi utama, menjadi semakin pendiam. Beberapa kali saya mendengar kabar bahwa beliau menyesali keputusannya, tapi penyesalan yang datang setelah semuanya hilang hanyalah bayangan dari apa yang seharusnya menjadi kebijaksanaan sejak awal. Dan Mas Damar, dia pernah datang sekali, berdiri di depan pintu workshop saya dengan wajah lelah dan penyesalan yang terlambat. Dia berkata bahwa dia baru menyadari betapa berharganya saya, betapa banyak yang telah dia abaikan. Saya mendengarkannya dengan tenang. Saya tidak marah, saya hanya menatapnya dan berkata bahwa beberapa hal sekali patah tidak bisa disambung kembali. Saya menawarinya teh. Kami berbincang sebentar tentang masa lalu saya mengantarnya pulang. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya 2 orang dewasa yang akhirnya menutup sebuah bab dengan damai. Setelah dia pergi malam itu, saya berdiri sendiri di workshop saya yang sederhana. Saya memandangi kain-kain yang tergantung, warna-warna yang lahir dari tangan saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasakan kedamaian yang utuh. Bukan kedamaian orang yang menang, tapi kedamaian orang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Aroma malam panas dan pewarna alami memenuhi udara. Bau rumah, bau tempat saya merasa paling hidup. Di luar jendela, langit Bandung mulai cerah. Dan saya tahu, lembaran baru hidup saya baru saja dimulai. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kebaikan yang terus-menerus diam sering disalahartikan sebagai kelemahan. Tapi diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara seseorang menabung kekuatan sampai tiba saatnya berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang karyanya diakui orang lain, yang pengorbanannya dianggap kewajiban, yang diamnya diinjak-injak. Jika Anda salah satunya, ingatlah, nilai Anda tidak ditentukan oleh seberapa keras orang lain mencoba mengecilkannya. Ada juga banyak suami seperti Mas Damar, lelaki yang tahu mana yang benar, tapi memilih diam demi kenyamanan. Ketahuilah, diam di depan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua yang takut kehilangan kuasa, sampai lupa bahwa rumah yang dibangun di atas penindasan tidak akan pernah benar-benar berdiri kokoh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus menunduk, atau pilihan untuk akhirnya berdiri tegak dan berjalan di atas kaki kita sendiri. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan Anda? Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.